Di sini sharing edukasi dengan saya. Saya usia juga masih muda, ini banyak yang senior-senior di sini, mudah-mudahan saya bisa berbagi bagaimana konsep hidup sehat. Ya, kesehatan merupakan harta kita yang paling mahal. Untuk sehat sepenuhnya bergantung pada diri kita sepemilik tubuh, bukan hanya pada dokter dan obat. Maka belajarlah berkomunikasi dengan tubuh agar kita bisa memperlakukan tubuh dengan lebih bijaksana. Itulah tagline saya. Bagaimana orang bisa mau sehat ketika tidak tahu bagaimana konsep hidup sehat. Nah, hari ini di COVID-19 ini makin banyak orang yang peduli sehat. Karena orang sakit ini sebetulnya orang miskin tidak harus sakit karena ternyata mahal sakit itu. Ya, ICU aja bisa 34 juta sehari itu, Bu, ya, Bapak sekalian. Nah, hari ini kita akan berbagi bagaimana konsep hidup sehat. Ya, kita punya slogan tubuh Anda dokter yang terbaik. Ya, ini untuk teman-teman Altram supaya terbenam di dalam otak kita bahwa Tuhan ini menciptakan manusia sesempurna mungkin. Obatnya ada di alam. Obatnya ada di alam. Nah, di sini kenapa judulnya sangat menarik, sehat dimulai dari dapur Anda. Bukan dapur itu bukan hanya tempat masak. Rohani pun dapur kita, pencernaan pun dapur kita. Nah, bagaimana dapur-dapur ini kita akan tata supaya kita lebih strategis bagaimana untuk menjaga kesehatan. Intinya kalau dengan saya pasti sifatnya preventive health, bukan curative health. Kalau kuratif itu udah ada jatahnya dokter. Kalau udah sakit pergi ke dokter. Tapi kalau orang mau hidup sehat, ketemu saya, seorang nutrisionis. Ya. Kalau udah sakit itu biasanya saya rujuk ke dokter atau menggunakan konsep-konsep terapi timur atau terapi alter. Nah, di sini sahabat Altram kita lihat kesehatan dan kebugaran. Orang bugar pasti sehat. Orang bugar pasti sehat. Tetapi orang sehat belum tentu bugar. Gimana maksudnya Pak Lutfi? Lihat di sini. Banyak orang yang sehat dia tidak bugar karena dia menggunakan peran pembantu, yaitu obat. Bertahun-tahun minum obat hipertensi, bertahun-tahun minum obat diabetes, bertahun-tahun minum obat-obatan yang sifatnya hanya symptomatic treatment, hanya sementara. Nah, penyakit degeneratif sampai hari ini tidak ada obatnya, yaitu kembali lagi ke lifestyle atau gaya hidup atau pola hidup kita. Nah, hari ini saya bersama rekan-rekan Altram, ya sahabat Altram, bisa tahu bagaimana sehat dan bugar tanpa obat. Ya, kita lihat di sini orang pengen sehat, tapi pengen murah, pengen nyaman, tidak sakit berlama-lama. Ya, kita belajar di sini bagaimana menjadi dokter untuk diri sendiri. Kalau mau sehat, kita harus tahu dulu konsep dasar makanan. Makanya muncul di sini sehat mulai dari dapur Anda. Konsep makanan ini banyak orang yang mengajarkan kalau di konvensional pasti TKTP, tinggi kalori, tinggi protein. Dulu sebelum 93 ada namanya 4 sehat, 5 sempurna. Sekarang di 93 ke atas diganti menjadi PUGS, Panduan Umum Gizi Seimbang. Seimbang dengan usia, seimbang dengan ekonomi, seimbang semuanya. Kenapa harus demikian? Karena tubuh ini punya aturan main. Gak bisa kita tinggi kalori, tinggi protein, kalau usianya juga udah rentan. Itu ada klasifikasi, nanti kita kasih tahu. Yang disesuaikan dengan penyakit. Nah, di sini serem banget ya, saya mencoba nih. Betapa pentingnya makanan bagi kesehatan. Tumbuh kembang tubuh ini dari apa yang kita makan. Setiap agama punya Alkitab, kayak Al-Quran punya Alkitab, mengatur tuh tentang makanan. Orang-orang Nasrani punya Alkitab juga mengatur tuh tentang makanan. Begitupun mungkin dengan agama-agama yang lain. Kalau di Muslim itu ada di surah Al-A'raf, wa kulu wasobru wala tusrifu, makan dan minum tidak berlebih. Makanya hari ini ketika kita lihat orang ini banyak yang diabetes, banyak yang kolesterol, banyak yang penyakit degeneratif, kuncinya bukan kurang makan, tapi berlebih makan. Atur kita makanan. Makanya betapa pentingnya makanan bagi kesehatan. Ada namanya halalan thayyiban gitu kan. Belum tentu yang thayyib bagus dalam tubuh pun dalam keadaan dia sakit, belum tentu thayyib. Misalkan garam berlebih juga nggak boleh bagi orang-orang yang hipertensi atau daging kambing dan sebagainya. Kita akan bahas ke dalamnya. Lihat di sini,
makanan hari ini kita lihat hanya selera lidah. Yang penting enak dimakan ya. Tapi tubuh tidak hanya seperti itu. Tubuh itu perlu yang namanya makanan-makanan yang seimbang. Makanya nanti kita lihat makanan seimbang itu berapa sih karbohidrat, berapa sih protein, berapa sih mineral, berapa sih lemak, dan sebagainya. Nah, perut yang besar ini gudangnya penyakit. Perut yang besar gudangnya penyakit. Ya, ini besarnya karena penumpukan lemak. Apalagi di perempuan cepat sekali lemaknya itu cepat di sini menumpuk. Usia 40 tahun pasti penumpukan lemak yang sangat tinggi. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh dari konsep hidup sehat. Lihat perilaku dari kecil kita atau anak-anak kita. Apakah Anda khawatir dengan kesehatan Anda saat ini? Sangat khawatir anak-anak kita, lihat makannya. Ya kan? Lihat minyaknya. Lihat wajannya atau pancinya dari Al+3 aluminium. Ya. Lihat sausnya. Kita nggak usah ngomong konsep virus, bakteri, dan sebagainya. Ini dulu. Bagaimana virus bakteri bisa dilawan kalau imun sistem kita tidak diperkuat tentara tubuhnya. Itu kembali ya, ke makanan. Sudah jelas kita diatur makan. Makanya sahabat Altram sangat luar biasa sekali ikut di manajemen Altram atau di perusahaan Altram. Lebih paham bagaimana konsep hidup sehat. Nah, di sini bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita makanan-makanan anak-anak kita seperti ini. Ini ada bakso, ada gorengan, ada es. Esnya juga bukan untuk standar ya, untuk kesehatan kita. Ya, es tersebut kaya akan E. coli. Apa itu E. coli? Ya bakteri yang ada dalam usus kita. Nah, semuanya itu akan merusak kualitas darah. Kemarin saya sudah sedikit bahas tentang ketika kita mau sehat, ada 3 yang harus kita perbaiki. Pertama, darah. Darah ini tempat transportasi. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah itu sebagai salurannya. Yang ketiga, oksigen sebagai pembakarannya. Kalau darah, pembuluh darah, dan oksigen ini bagus, niscaya tubuh kita akan sehat. Kenapa? Ini tempat transportasi. Kalau tempat transportasinya bagus, nutrisi yang kita berikan baik pun akan terserap baik untuk sel tubuh kita. Hippocrates, the father of medicine, mengatakan, let the food be your medicine. Jadikan makananmu obat utamamu. Hippocrates, ini bapak kedokteran dunia, mengatakan demikian. Jadi, bagaimana kita mau sehat, yaitu kembali ke pola makan. Ada lagi konsep naturopati, bagaimana mengobati dengan pola makan juga. Konsep Ayurveda dari India itu pun konsep pola makan juga. Jadi, sekarang banyak orang yang luar biasa, banyak orang sekarang ke holistic medicine. Ya, mengobati tidak hanya fisiknya aja, tidak hanya mentalnya aja, tidak hanya sisi rohaninya aja, ada sisi pola makannya juga. Ini udah the whole, udah menyeluruh. Menggunakan konsep tubuh sebagai peran utama. Dokter itu peran pembantu. Itu baru berhasil. Ketika tubuh kita dijadikan peran utama, kita udah menjadi dokter untuk diri kita sendiri. Makanya alam ini sudah menyediakan obatnya. Saya dengar di Ubud, Bali sana itu ada satu pengobatan yang sangat cukup mahal. Hanya pengobatannya, katanya sih ya, saya juga belum pernah sana, cukup dia berjemur, peluk pohon, peluk batu, tidur di tanah, berguling-guling di tanah. Kenapa demikian? Nanti saya akan bahas. Apa sih manfaatnya alam ini untuk kesehatan? Bapak Ibu sekalian, jika tubuh diibaratkan sebuah pabrik, maka saluran pencernaan adalah mesinnya. Saya singkat memberikan anatomi, fisiologi tentang digestive system. Lihat tuh. Ketika kita makan, kalau kita muslim, sunnahnya pakai tangan. Ternyata diteliti, tapi tangan yang bersih ya, cuci bersih. Ternyata ketika diteliti, tangan ini ya mengandung bakteri positif yang dimana memudahkan membusukkan makanan. Ya.
Lalu tangan ini sebagai bending, makanan ini siap apa tidak masuk ke dalam mulut. Makanya sunahnya di kita tidak boleh ditiup karena karbon dioksida. Ya, jadi udah dingin baru masuk ke mulut. Berapa kali dikunyah ibu-ibu? Oh iya, teorinya 32 kali sesuai susunan gigi. Kunyah yang lembut baru ditelan. Sebelum masuk ke kerongkongan, ada tentara tubuh kita ibu-ibu, yaitu tonsil. Di sini ada amandel. Makanya ketika infeksi dia membesar. Amandel ini di dalamnya ada likosit. Likosit ini akan sebagai barrier ya, sebagai penghalang, sebagai sensor untuk melihat ada bakteri atau virus nggak masuk ke saluran kerongkongan kita. Singkat cerita, tentara tubuh pertama kita udah lewati. Masuk ke lambung. Sebelum masuk ke lambung, itu luar biasanya, ini pemberian dari Tuhan, ketika kita nelan, ada makanan, katup yang ke paru-paru ketutup. Luar biasanya itu. Lalu masuk makanan. Itu pemberian dari Tuhan. Makanan ini masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, dia nggak bisa diserap langsung. Di situ ada proses kimia. Dibikin bubur di dalam lambung. Stop di situ, baru sprinter di bawah lambung. Ketika lapar, dia teriak ke hipotalamus, hei aku lapar, asam lambung naik, usus sphincter di bawah kebuka. Masuk ke usus kecil. Usus kecil dibagi 3. Duodenum, yuyunum, dan ileum. Baru diserap sari-sari makanan itu melalui fili-fili. Namanya ada fili-fili, bulu getar di usus kecil itu. Diserap. Ketika diserap, belum semudah itu masuk ke dalam tubuh kita. Bapak Ibu sekalian, masih ada tentara tubuh di liver kita. Ada SUD dan ZPX, yaitu antioksidan dalam tubuh kita. Lalu, hey, ada coto, ada kondro, ada lemak. Dia akan menspray yang namanya empedu. Cairan empedu ini akan menspray ketika sisa buangannya menjadi urobilinogen dan urobilin. Ketika dia tidak berfungsi, akan menjadi kolesterol naik. Makanya kolesterol tinggi akan mengakibatkan sedimentasi menjadi kolilitiasis batu empedu. Empedu dihasilkan di liver itu sekitar 1 liter per hari. Tidak dari situ aja. Ketika ada gula, ketika ada duren, ketika ada manis-manis, ketika ada gula yang belum sederhana, gula ini disederhanakan menjadi ATP, adenoma trifosfat. Butuh siapa dia? Pankreas menghasilkan insulin di Pulau Langarhan. Mulailah insulin keluar, lalu insulin itu menjadi energi, sisanya menjadi ditaruh di hati dan ditaruh di otot, glukagon dan glikogen. Singkat cerita, baru diserap oleh tubuh melalui darah, baru disampaikan ke tubuh untuk regenerasi sel. Sisa buangannya akan masuk ke usus besar. Usus besar dibagi ascendant, usus naik, transversius, usus mendatar, descendant, usus turun, sigmoid, rectum, anus. Disitulah makanan pagi menyorong makanan siang menyorong makanan sore, malam penyerapan, pagi-pagi buang air besar. Kunci utama kita sehat yaitu buang air besar tiap hari. Saya kemarin udah kasih bocoran. Bagaimana Pak Lutfi kalau supaya buang air besar bagus? 1, kecukupan air. 2, kecukupan gerak. 3, kecukupan serat. Nah, disinilah mesin kita Bapak Ibu sekalian harus senantiasa dijaga. Garda utama kita, dapur kita yaitu pencernaan kita harus bagus ketika kita mau sehat. Sumber segala sumber penyakit dari perut. Al-himyatu baituda, sumber penyakit dari perut. Ya, ini Bapak Ibu sekalian harus pahami dan harus cermati dan harus menghafalkan bagaimana konsep hidup sehat. Hafal dulu dari sistem pencernaan. Ini baru sedikit saya ngomong tentang konsep hidup sehat dari pencernaan. Terus apa kita fungsi makan? Apa hanya untuk selera lidah? Kita lihat. Pertama, ketika kita makan, ini sifatnya activating. Mengaktifkan sel tubuh untuk mengoptimalkan. Ya.
untuk mengoptimalkan apa? Fungsi dan perannya dalam tubuh kita. Jadi mengaktifkan sel. Saya bahas kembali. Tubuh kita terdiri dari triliunan sel. Sel membentuk jaringan. Jaringan membentuk organ. Organ membentuk sistem. Sistem menjadi badan ini. Dia perlu makan. Makanannya harus bagus sel ini. Tetapi, gue makanan udah bagus. Apa udah bagus? Tapi ada juga hambatan dari luar. Apa itu? Radiasi dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita cermati. Sehat ini tidak hanya makanan. Sehat ini lingkungan pun harus dipikirkan. Pola pikir pun harus dipikirkan. Makanya kemarin saya katakan 3G, 1P. G pertama apa? Gizi, ya itu makanan. G kedua apa? Gerak, sebagaimana butuhnya kita makan, masalah olahraga. G ketiga apa? Lifestyle atau gaya hidup. G keempat, apa? Pola pikir. Ya, ini makanan berarti untuk sel. Sebagai balancing, menyuplai nutrisi yang seimbang ke dalam tubuh. Jadi sakit ini karena ketidakseimbangan atau tidak hemostatis. Sehat itu seimbang. Ya, sehat itu seimbang. Itu yang harus dipahami Bapak Ibu sekalian. Lalu makanan itu sebagai cleansing, membersihkan toksik yang telah menumpuk di dalam tubuh selama bertahun-tahun. Karena kalau tidak ada makanan, kalau tidak ada penyerapan, tidak ada sampah, tidak ada pembuangan. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian harus pahami, yang namanya serat itu di dalam tubuh tidak diserap. Serat itu akan mengumpulkan makanan di usus besar, ya. Di usus besar itu dia akan menjadi bolus-bolus, dia nempel ke hipotalamus, dia pengen buang air besar. Bayangkan banyak orang, usus kecil nih panjangnya 6 meter nih Bu, usus besar panjangnya 1,5 meter. Bayangkan orang buang air besar tidak tiap hari, yang tiap hari pun nggak pernah tuntas. Itu cikal bakal penyakit kanker dan penyakit degeneratif. Nah, penyakit kanker ini, kanker usus terutama, yaitu kebanyakan di sigmoid, di ascendant trapezius descendant sigmoid belokan, di rektum, di anus. Di sigmoid ini jarang sekali bersih di situ. Makanya perlu serat tinggi. Makanya teman-teman, di Altra mungkin ada produknya yang sangat bagus untuk pencernaan. Itu sangat baik untuk memperbaiki kolon usus yang begitu panjangnya. Makanya garda utama pencernaannya baik, semua sistem akan baik. Ya, kita lihat lagi. Setelah itu ada defending, menciptakan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Kalau orang kelaparan, kalau orang banyak nggak makan, makanya virus COVID-19 ini di Indonesia, ya banyak tertular, bisa jadi kurang makan, bisa jadi kelaparan, bisa jadi banyak makan mie instan, bisa jadi banyak makan kerupuk. Karena saking miskinnya. Nah, ini yang harus kita lihat, tetap kita di pola makan garda utama. Bukan hanya serta-merta harus vaksin dan sebagainya. Emang vaksin itu butuh, tetapi yang lebih dibutuhkan yaitu asupan nutrisi juga. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kandungan zat-zat pada makanan, pertama karbohidrat itu tuh 60%. Kita lebih dari 60%. Fungsinya karbohidrat zat pembangun. Manusia tumbuh ini untuk perempuan sekitar 23 sampai 25, laki-laki sampai 27. Setelah stop meninggi pasti dia melebar. Ketika melebar, mulailah penyakit degeneratif menggerogoti. Kenapa? Karena tubuhnya tidak seimbang. Makanya keseimbangan itu harus yang namanya proporsional. Karbohidrat hari ini kita makan mungkin dari kecil karena kita makan nasi, terlalu banyak karbohidrat nasi. Dan nasi itu karbohidrat yang kompleks. Pagi-pagi makan nasi, siang makan nasi, sore makan nasi, kadang-kadang malam makan nasi. Itulah di Indonesia tinggi sekali dengan kasus diabetes. Protein 20-50%, lemak 25%, vitamin 10%, mineral 10%, air dibutuhkan hingga 50% dari konsumsi tubuh 1,5 sampai 2 liter, atau rumus minum cukup yaitu 45 ml kali berat badan. Jadi kadang-kadang emang harus kita hitung. Karena kenapa? Kadang kalau ketika kita di ruang AC malas sekali minum, ya. Jadi minuman itu harus cukup karena kebutuhan tubuh kita itu perlu makan dan perlu minum, ya.
Tujuan kita makan menjaga keseimbangan asam basa dalam darah. Tujuan kita makan tuh Bu ya. Terus memberikan asupan nutrisi yang lengkap dengan gizi seimbang. Kapankah sebaiknya buah dikonsumsi? Kalian tahu kapan buah dikonsumsi? Sebelum makan. Belum makan. Sebelum makan apa? Belum makan. Makan nasi, Pak. Kapan jamnya yang bagus makan buah? Pagi. Pagi sebelum makan. Bagus. Ntar aja. Oke, benar pagi. Karena orang Indonesia kebanyakan buah ini sebagai cuci Mulut. mulut. Dan doktrinnya sangat luar biasa kita jajahan Belanda ya. Hei, jangan makan buah pagi-pagi nanti mencret. Betul tidak? Betul. Iya. Buah ini kayak akan laxatif, obat pencahar alami. Oke. Yang paling baik buah itu di pagi hari. Terus kalau ada yang punya mah, ya buah yang paling baik buat mah yaitu buah apel. Ya, hindari pagi-pagi makan nangka, cempedak, durian, salak. Jadi buah ini dibagi dua. Ada yang berbentuk bulk. Bulk tuh kayak bubur. Semangka, melon, apalagi tuh, pepaya, pisang. Itu bagus sekali buat panas dalam atau buat pencernaan. Tetapi dia tidak nyaman bagi orang yang diabetes. Oke. Untuk diabetes paling bagus apel, apalagi pir jambu. Iya kan seperti itu. Nanti ada babnya, bab nutrisi deh ya kalau dibahas. Jadi ada klasifikasi. Makin warnanya mencolok buah itu antioksidannya makin tinggi. Makin mencolok antioksidannya makin tinggi ya. Antioksidan itu apa? Yaitu kandungannya vitamin A, vitamin C, vitamin E. Kadang ada seleniumnya. Ya, nanti bisa belajar di Altram juga luar biasa, sudah ada produknya. Saya juga belum pelajari dalam tapi saya udah minum. Itu Bu, saya minum itu senyum aja keluar sendiri tuh buah besar saya. Yang bisa merobek. Jadi ketawa. Benar. Karena sebetulnya buang air besar itu yang normal, yang kaya akan serat, senyum aja keluar sendiri. Tanda-tanda orang berlendir buang air besarnya hati-hati kanker. Tanda-tanda buang air besarnya seperti mohon izin kayak kambing, hati-hati cancer. Tanda. Makanya nih Altram juga luar biasa. Saya bukan membanggakan Altram ya. Produknya emang bekerja. Bahkan kemarin ke yayasan ada beberapa pelatih saya dikasih luar biasa sampai 3 kali pembuangannya. Jadi emang bersihkan itu. Nah, garda utama itu pencernaan. Ini hafalkan ini. Nanti boleh minta di manajemen Altram presentasi saya karena saya harapkan Bapak Ibu sekalian sebagai rekan saya di Altram nanti menjadi duta-duta kesehatan sahabat Altram. Harus bisa presentasi seperti saya karena bangsa ini membutuhkan orang-orang yang peduli akan kesehatan dan saya berdoa mudah-mudahan rumah sakit lambat laun akan sepi. Tidak ada yang sakit. Berarti sehat semua. Amin. Ya, itu motivasi saya public health. Public health berhasil itu kalau rumah sakitnya nggak banyak yang sakit, lebih banyak yang sehat. Dan membantu para dokter tidak terlalu capek menangani pasien yang begitu banyak. Ya, kasihan para dokter. Di sini Bapak Ibu sekalian mesti paham bahwa regenerasi sel dalam tubuh kita ini selalu beregenerasi. Ya, Tuhan udah ngasih Bapak Ibu sekalian regenerasi sel kita. Setiap 90 hari sekali atau 120 hari 3 bulan sekali sel darah kita itu regenerasi sel. Jadi sel darah yang baru. Makanya sebelum 3 bulan tidak diperkenankan untuk donor darah. Luar biasa. Terus usus kita setiap 5 hari sekali regenerasi. Makanya anak-anak kecil ketika 0 sampai 5 tahun panas, pasti ususnya bermasalah. Karena lagi regenerasi. Anak panas tinggi nggak jauh dari pencernaan Bapak Ibu sekalian. Lihat pankreas kita. Setiap 4 tahun sekali pankreas kita diberi pankreas yang baru. Bu. Setiap 4 tahun. Liver kita 2 sampai 3 tahun. Otak kita 20 sampai 30 tahun. Jantung kita 15 sampai 20 tahun. Paru-paru kita 4 tahun. Bagaimana dia bertahan? Ya harus dijaga pola hidupnya.
Harus senantiasa dijaga, bersahabat dengan alam, bersahabat dengan nutrisi makan. Tumbuh kembang tubuh kita ini dari alam. Ada sungai, ada sedimentasi, ada bebatuan, ada sinar matahari. Itu benar-benar secara holistik menyempurnakan diri kita. Makanya orang pegunungan yang turun ke perkotaan dari panas ke dingin, dari dingin ke panas, secara tidak langsung respon tubuh, dia harus minum banyak, haus terus. Respon tubuh tuh. Dari orang yang perkotaan, pindah ke yang dingin, ada respon, kencing terus. Itu juga tubuh menyesuaikan dengan alamnya. Ini luar biasa alam ini. Cuman kita tidak tahu bagaimana menyerap kesempurnaan alam ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita membutuhkan sehat, makanan, bersahabat dengan alam, pola pikir, bersahabat dengan Yang Maha Esa. Ya. Keyakinan itu doa apapun hari ini, Bapak Ibu sekalian percaya dan tidak, 80% orang sakit itu psikosomatis, pikiran. Dulu biasa-biasa aja dia, hanya mual-mual aja, CT scan, endoskopi, kolonoskopi, kanker Bu, stres tuh orang, psikosomatis. Makanya ketika kita lihat orang sakit, bahagiakan, mentalnya perkuat, jangan ditakut-takutin. Karena imun sistem ini sangat luar biasa. Ketika dia stres, hormon kortisol akan keluar dari anak ginjal, tensi naik, sistem hormonal akan ngacak, akhirnya stres. Tidak bisa tidur, karena hormon melatoninnya tidak berfungsi, tidak bisa rileks, karena hormon endorfinnya tidak. Gadget atau handphone. Handphone ini ada di rumah. Microwave ada di rumah. Ya, neon ada di rumah. Televisi ada di rumah. Router ada di rumah. Ya, terus termasuk pemancar radio dan sebagainya. Itu paparan radiasinya sangat tinggi. Ya, termasuk sutet dan sebagainya. Tidak terlihat mereka, tapi dia akan merubah sistem DNA dalam tubuh kita. Sistem sel dalam tubuh kita. Berbagai dampak yang bisa ditimbulkan dari paparan radiasi ini, mulai dari keracunan, gangguan tumbuh kembang, kanker, hingga kematian. Radiasi adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya pernah lihat percobaan orang bawa neon, ya, datang ke BTC. BTC itu yang pemancar telepon kalau nggak salah. Nyala itu. Nggak tahu kalau yang disutet. Kalau disutet biasanya, makanya radius 100 meter parabola, itu kalau pembuatan BTS kan tidak boleh beli tanah ya, sewa. Itu harus ada tanda tangan dari warga sekitar. Karena emang itu ada radiasinya. Saya tidak tahu juga, mungkin ahlinya yang bisa mempresentasikan ini, tapi kebanyakan literasi yang saya baca seperti itu. Kita bahas di sini. Ini sangat luar biasa yang saya ucapkan tadi tentang alam. Di alam ini ada banyak batu energi yang memiliki frekuensi sama dengan sel-sel tubuh kita. Kita ngomong tentang matahari. Kita matahari dulu kita ngomong. Di matahari ini sangat baik sekali ketika kita berjemur 30 sampai 10:30 ya, sampai 1 jam. Kapan? Tidak bisa kita tentukan kapannya karena masing-masing daerah berbeda. Kalau dia musim hujan bisa mataharinya siang dan sebagainya. Di matahari ini ada namanya sinar ultraviolet. Dibagi nih ada UVA, UVB dan UVC. UVC ini ya frekuensinya lebih pendek. Dia radiasinya lebih tinggi. Yang paling bagus UVA. Dia antaranya lebih panjang, lebih aman untuk tubuh. Akan tetapi UVB juga yang sedang ini bagus sekali. Karena UV ini dia bisa mengkatalisator vitamin D. Makanya ketika kita jemur butuh vitamin D. Lalu di matahari ini yang Bapak Ibu sekalian, kan ada sinar cahayanya ya, ada warna-warni, ada infrared.
Pra-infrared ini sangat luar biasa sekali untuk pertahanan tubuh kita. Buat apa Pak Luki pra-infrared? Orang mesti paham di dalam tubuh kita itu ada cairan dan ada protein. Ketika dia tidak dipecah menjadi oleh pra-infrared, akan menjadi macam-macam penyakit tuh. Ada kanker, ada autoimun dan sebagainya. Terus kalau pra-infrared apa fungsinya buat tubuh? Ingat, ketika tubuh kita kaya akan kolesterol dan gula atau kaya akan zinc, dia akan membuat kepekatan darah. Darah ini sebetulnya kepingnya kan harus gini nih, harus pisah dia. Ketika di LBA tuh ada alatnya LBA dipisah. Ketika dia agreditasi namanya, nempel-nempel, dia harus dipecah. Siapa yang pecah? Pra-infrared. Makanya dijemur. Tapi kan jemur kadang-kadang nggak ada kadang nggak ada matahari atau malas, apalagi kalau yang sibuk bekerja dan sebagainya. Nah, di sini ngomong tentang pra-infrared. Lalu di semua daerah pegunungan yang mempunyai kawah atau yang mempunyai gunung berapi, semua subur. Di awal lahar dingin, lahar panas, awalnya tandus menjadi subur. Kenapa? Karena muntahan tersebut kaya akan mineral dan trace mineral. Itu di pegunungan. Ya, banyak bebatuan di pegunungan. Makanya saya katakan tadi di Ubud Bali sana itu pengobatannya kayak gitu. Ya kan, peluk pohon, peluk batu, karena energinya itu sangat luar biasa. Namanya etriknya energi itu. Makanya di konsep pengobatan Chinese medicine atau CM itu ada namanya yin dan yang, yaitu keseimbangan. Ketika kita seimbang dengan alam, ketika seimbang dengan sesuatu apapun dan mempercayai dan mengimani sesuatu itu akan menjadi obat bagi tubuh kita. Makanya kita pelajari dari zaman dulu ya, banyak bapak-bapak yang pakai cincin yang ada batu-batu giok dan sebagainya. Nah itu sangat luar biasa. Nah, saya nggak tahu bagaimana Bapak Ibu sekalian menyikapi alam ini, tetapi kita mau belajar bagaimana alam ini menciptakan hayati semuanya, dan itu bisa diteknologikan. Kita lihat teknologinya. Tanya pada ahlinya. Bapak Ibu sekalian, harus tahu dulu manfaat-manfaat dari sini. Kita lihat far infrared. Mempunyai gelombang yang sangat panjang dari sinar-sinar yang lainnya. Sinar far infrared mampu menembus ke kulit manusia hingga 7 cm. Bayangkan ketika dia menembus kulit dia akan memecah trombus atau darah-darah yang beku ya, dipecah kayak di laser gitu. Makanya saya kasih tahu dulu Bapak Ibu sekalian. Di dalam tubuh ini ada namanya jalur meridian. Nih, kita lihat jalur meridian. Sebelah kiri dulu ya. 2 jari dari wrist joint atau 3 jari dari joint, di sini kita pakai jam. Ini poin perikardium. Apa itu perikardium? Pembungkus jantung. Makanya gelang itu, atau yang kan banyak ya gelang-gelang far infrared dan sebagainya, yang ibu siapa nih? Faisia ya. Ini sangat baik sekali digunakan di sini, Bu. Ya, ini far infrarednya. Poinnya yaitu jalur meridiannya buat jantung. Ini jantung nih. Ya. Kalau di sini ke sini ini buat pencernaan. Tetapi karena gelang ini dipakai yang ibu itu ada 4 ya. Ada 4 fungsi. Ada 4 bebatuan yang sangat luar biasa. Saya kasih tahu nanti bagaimana cara kerjanya produk ibu itu. Kita lihat sini. Saya udah baca juga produknya. Ada langsung magnetik. Nah, ibu pernah dengar alat-alat yang dipakai oleh kedokteran? Ada namanya MRA. Magnetic Resonance Imaging.
Kenapa X-ray nggak digunakan lagi? Karena dia berbahaya radiasinya. Makanya pakai MRI. Nah, batu yang mempunyai dua kutub yang bisa saling tarik-menarik, bahkan saling menolak, ditambahkan aliran listrik akan mampu menghantarkan gelombang yang baik untuk terapi kesehatan. Jadi saya punya alat itu buat cancer, saya punya diwarnain ada biru, ada merah. Ketika saya masukin ke kumparan, dia akan bergetar di bagian kulit itu. Karena tubuh kita mengandung listrik. Ini sangat luar biasa ketika ibu pakai itu. Dia akan, walaupun getarannya kecil, tapi dia akan kayak disisok tuh nggak? Cepu. Kalau orang meninggal kan disisok, bu, cepu. Atau di pounding, ya, atau di laser, itu kan dipecah gitu ya. Nah alat itu si magnetiknya berfungsi seperti itu. Dan ingat hati-hati, magnetik pun banyak yang tiruan atau bisa dibuat, ya. Nah, likewise, batu alam yang kaya akan mineral yang bersifat memancarkan cahaya baik untuk beberapa terapi seperti menambah daya tarik, membangkitkan PD, menenangkan pikiran, memelihara organ tubuh. Termasuk dia bisa menolak atau membending yang namanya blue light. Apa itu blue light? Cahaya biru yang dipancarkan oleh handphone, radiasinya, oleh televisi, dan itu bahaya sekali. Dan itu lebih bahaya dari sinar matahari, karena kita terlalu fokus di situ. Germanium, kalau germanium sudah pada tahu semua merupakan jenis batuan mineral non-logam yang memiliki karakteristik semikonduktor yang kuat dan sangat baik meremajakan sehat tubuh. Nah ini sudah dibahas, Ibu Ani Yudhoyono pun dulu dapat hadiah batu germanium, dan ini harganya pun sangat fantastis mahal. Sangat. Dan yang luar biasanya, di sini kita lihat ada produknya Gyeonggang. Yang tadi saya sebutkan tadi, di sini ada semua. Ya. 4 batu yang sangat luar biasa yang saya presentasikan tadi. Disitulah bagaimana Bapak Ibu sekalian beli satu produk ini untuk seumur hidup. Betul? Beli produk ini satu seumur hidup. Kecuali hilang, beli lagi. Kecuali hilang, beli lagi. Lihat di sini. Betul tidak? Ada far infrared, ada magnet, ada germanium, ada lake white stone. Jadi batu yang warna biru. Nah, pertanyaannya, di mana pakainya Pak Lutfi? Tergantung kondisi tubuhnya di mana yang paling sakit. Nanti kita akan belajar tentang garis jalur meridian. Kita lihat garis jalur meridian. Ini meridian REN. Kita ngomong tentang meridian. Ini meridian tulang belakang. Ya, nah di sini kita main. Ini meridian apa, Bu? Paru-paru. Jadi meridian. Jadi gini, Bu, tubuh kita, tangan kita menggambarkan organ tubuh kita. Ya kan? Kaki kita menggambarkan organ tubuh kita. Namanya ada yang mengatakan sujok terapi, ada yang namanya refleksi. Ya. Lihat di sini. Dua tangan ini kaki tangan kita, ini tangan kita. Ini tangan ini dari sini kepala kita sampai kemaluan kita. Yang ini kaki kita. Ya. Tadi Ibu bilang, posisinya di mana Pak Lutfi? Mau kiri kanan nggak masalah. Tetapi yang paling efektif, karena perikardium, pembungkus jantung itu posisinya di sebelah kiri, itu gelang itu taruh di sebelah kiri. Taruh di sebelah kiri. Karena posisi saya lambung saya bermasalah, sebelum menggunakan gelang ini, saya pakai di sebelah kanan, karena posisi lambung di sebelah kanan. Walaupun posisi secara faktual lambung kita sebelah kiri. Kenapa? Karena tubuh kita dekasio piramidalis bersilangan. Ya kan, kalau pecah otak kanan, otak kiri, sebelah kiri yang stroke, kalau kiri. Ya, ini beberapa, ini meridian lambung, ya usus besar, ya, ini lambung, ya, ini limpa, ini jantung. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi kalau Ibu mau belajar tentang garis meridian, ini ada organnya.
Ini agak cukup lama ketika kita membahas jalur meridian. Nanti akan kita belajar tentang 5 element terapi, yaitu belajar tentang keseimbangan organ. Makanya organ itu kan berpasangan. Usus besar, ya heart, small intestine, jantung berhubungan dengan usus kecil. Kalau jantung masalah, pasti usus kecilnya bermasalah. Makanya kalau orang penyakit jantungan, usus kecilnya bermasalah, hanya kurus tuh orang penyakit jantung. Ya, ada heart, perikardium, sanjo. Perikardium ini berhubungan dengan tadi pembungkus jantung. Sanjo itu triple warmer, 3 pemanas tubuh. Di dunia kedokteran nggak diajarkan, hanya di Chinese medicine diajarkan. Nanti banyak hal-hal yang kita bisa sharingkan di situ. Oke, kita lanjut kembali, belum selesai. Gyeongang ini, gelang kesehatan ini sudah sangat teruji, ya, sangat teruji. Walaupun saya belum pakai gunakan, tapi banyak kesaksiannya di sosial media. Dan ini saya katakan, ini sangat recommended untuk digunakan. Kenapa? Tidak rugi. Ya, tidak rugi. Karena batu-batuan ini kalau Bapak Ibu sekalian cari di pegunungan belum tentu ketemu, dan teknologinya tidak bisa kita. Nggak bisa kita kemana-mana ngantongin batu, ada 4 batu, kan lucu banget kan. Nah, ini bisa digelar. Kenapa? Pas banget dengan garis jalur meridian, Bapak Ibu sekalian. Jadi garis jalur meridiannya ini sangat luar biasa yang akan distimulasi. Karena stimulasi ada 2, Bu. Ada sedation, ada tonification. Ada menurunkan, ada meningkatkan. Secara yin dan yang, ketika dia tinggi, dia akan di sedation, diturunkan. Ketika dia rendah, akan di tonification. Jadi ini boleh nggak buat orang hipertensi? Boleh. Buat hipotensi? Boleh juga. Karena dia menyeimbangkan. Itulah yin dan yang. Mungkin belum pernah ada orang yang mempresentasikan gelang ini seperti saya. Makanya ini sangat tidak beruntung sekali bagi orang-orang yang tidak menggunakan produk ini atau menawarkan produk ini. Karena inilah sifatnya yin dan yang. Terus kalau dia hipertensi, kalau dia diabetes tinggi, rendah, itulah keseimbangan, itu yin dan yang. Ya, bisa tonification, bisa sedation. Tergantung dari orang yang mempresentasikannya. Oke, lihat lagi. Memiliki 4 manfaat. Banyak sebetulnya manfaatnya, baru 4 ya. Melancarkan aliran darah. Yes, tadi far infrarednya bagaimana dia bisa memecah yang namanya trombus-trombus atau yang namanya lengketan-lengketan darah, dia akan karena aliran darah itu muter. Ya, dari aorta muter ke seluruh tubuh, ada pena, ada arteri, dia bekerja. Makanya saya nih, ya, ini lebih hebat yang dipegang sama ibu, lebih hebat lagi karena bebatuannya banyak. Saya gunakan mandi, saya pakai. Saya pengen tahu nih produk hebat apa enggak. Ternyata bekerja. Karet biasa kok, bila teknologi. Ya, yakin aja pakai. Saya mandi, saya tidur, saya pakai nggak pernah lepas. Ya. Terus mengendalikan tekanan darah. Ya itu yang saya katakan tadi. Ya, kalau darahnya bagus, kualitas darahnya bagus, tidak pekat, tensi akan turun. Yang membuat darah pekat itu, yang membuat tensi darah itu tinggi ada 2. Darahnya pekat atau ginjalnya udah bermasalah. Karena di ginjal menghasilkan hormon renin-angiotensin. Kebanyakan darahnya pekat. Makanya sangat cocok pakai gelang ini. Mengendalikan kadar gula. Bagaimana caranya mekanisme bisa mengendalikan kadar gula? Ya itulah menstimulasi yang namanya sel beta pankreas. Tapi tetap pola makannya harus diajarkan, Bu. Ya, kalau gula darahnya 500, jangan nekat di stop obatnya. Pelan-pelan kita edukasi. Menstabilkan emosi. Yes, karena orang yang emosional biasanya ginjal keseimbangannya terganggu, tensinya tinggi. Dengan bantuan batu yang sangat luar biasa atau gelang kesehatan ini bisa menstabilkan emosinya dan mengeluarkan hormon endorfin. Morfin alami dalam tubuh yang membuat dia enjoy. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kesaksian-kesaksiannya. Membantu cegah stroke pasti. Kenapa? Karena aliran darahnya bagus. Orang stroke dibagi 2. Ada hemorrhagic dan non-hemorrhagic. Pecah pembuluh darah dan penyumbatan.
Sekarang tinggal pilihan. Life is choice, pilihan. Saya hanya mempresentasikan apa yang patut saya presentasikan dan patut dipertanggungjawabkan secara sains, ya kita ikuti. Dan secara agama pun, ketika ini emang secara sains bisa dipakai. Ya, tidak tipu-tipu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, inilah upaya dari Altram Multi Sukses, itu Genmas, gerakan masyarakat hidup sehat dengan sahabat Altram seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan, sharing edukasi ini bisa ditularkan ke banyak orang. Dan hari ini saya juga menginginkan Altram ini lebih maju, lebih sukses ke depannya dengan produk-produk yang hebatnya, dengan edukasi yang hebat dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Pak Lutfi. Siap, sharing yang sangat luar biasa malam hari ini. Mungkin bagi teman-teman ada yang ingin menanyakan kepada Pak Lutfi tentang apa yang sudah disampaikan tadi. Saya ingin menambahkan beberapa hal saja, bahwa mengenai biomagnetik ini sebenarnya pada tahun 63 itu sudah dilakukan satu penelitian bagaimana biomagnetik itu bekerja di dalam tubuh kita. Nah, di era tahun 70-an ternyata ini perkembangan teknologi kesehatan itu semakin maju, dan saat ini tentunya kita melihat bahwa alat kesehatan sekarang ini pun juga banyak menggunakan gelombang-gelombang magnetik. Jadi Jonggang adalah salah satu teknologi kesehatan yang dimiliki oleh Altram. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saya ingin sharing sedikit, boleh? Boleh dong. Ya, silakan. Ini HP yang sedang dicas ya. Oke. Kalau kita tes dengan alat ini, radiasinya tinggi banget. Begitu Gyeonggang ditaruh di belakangnya, radiasinya langsung 0. Wow. Keren. 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 Naik lagi. Mantap. Bekerja, alatnya bekerja. Bagus. Makasih Bu Peisia. Luar biasa. Sama-sama Pak Lutfi. Luar biasa banget, keren. Sampai Ada lagi? Bu bisa ngeritik lah. Karena di gelang Gyeonggang ini kita punya anion ya. Jadi anion ini di tubuh kita yang sehat seharusnya kita punya 80% anion yang ion negatif, sedangkan ion positif itu hanya berkisar sekitar 20% saja agar tubuh kita menjadi jauh lebih sehat. Nah, itu yang dengan menggunakan Gyeonggang kita bisa menetralisir seperti kata Pak Lutfi tadi, sesuai dengan teori keseimbangannya tadi Pak Lutfi ya, bahwa untuk sehat itu kita perlu sesuatu yang seimbang. Monggo silakan teman-teman lainnya. Angkat tangan yang sudah pakai gelangnya. Coba mana? Satu. Ini dong. Keren. Tuh, pada sehat. Pak Sukono. Woi, sehat, keren. Ih, keren. Tangan yang sudah pakai gelang. Mudah-mudahan yang belum pakai sayang terhadap tubuhnya. Pakai cepatnya. Ya nggak rugi lah untuk kesehatan. Sehat itu mahal. Betul. Mumpung ada promo bulan November loh. Oh, luar biasa. Ada lagi Pak Arif? Kebetulan setelah ini saya masih ada giat. Ini saya ada satu informasi tambahan buat teman-teman, bahwa gelang Gyeonggang ini kita dapat membuktikan bahwa dia merupakan satu gelang biomagnetik. Ini adalah logam ya. Ini bila kita tempelkan di gelang kita, itu dia sama sekali tidak menempel. Karena merupakan gelang biomagnetik. Beda halnya dengan gelang yang bersifat betul-betul adalah magnet. Ya. Jadi ini merupakan satu perbedaan bahwa gelang biomagnetik itu jauh memberikan satu nilai positif pada tubuh kita karena pancaran sinar inframerahnya sangat-sangat baik untuk membantu kita. Ingat bahwa tubuh kita ada kandungan Fe, ada zat besinya, dan itu adalah merupakan salah satu bagian utama daripada sel darah. Itu Pak Lutfi ya. Tepat kan, Pak Arif? Ya. Ya.
Jadi itu sangat baik untuk membantu sirkulasi Betul. kita. Ya, silakan teman-teman yang lainnya. Monggo, Bu. Gimana masak yang benar supaya keluarga kita sehat tadi? Karena kadang saya suka dimarah suami, masaknya terlalu asin atau apa. Kamu membunuh saya ya, kata. Bagus. Terima kasih, Ibu. Aduh, ngingetin. Ya, judulnya sehat dimulai dari dapur Anda ya. Baik. Untuk masak yang paling bagus yaitu misalnya kita masak sayur. Pertama, ketika emang mau garam, garamnya garam meja, Bu. Dalam arti kata digaramin di atas meja, bukan digaramin itu. Nah, itu juga Saat dimasak ya. jadi itu juga tidak baik sebetulnya, itu yang menjadi natriumnya terlalu tinggi ya. Lalu masak semua bumbunya dulu ya, barunya sebentar dimasukkan, diangkat lagi. Jadi dalam keadaan masih mentah. Nah, banyak sekarang nutrisi-nutrisi yang terbuang karena dipasteurisasi, dipanaskan. Makanya banyak sekali yang namanya makanan kita tuh makanan junk food. Satu contoh misalkan sayur lodeh. Pernah dengar sayur lodeh, Bu? Suka. Semua kan hancur, Bu. Iya, Itu hanya makanan sampah. Yang dari Jogja itu apa, Bu? Kita kan sama juga, makan sampah itu makanan yang tidak mempunyai nilai nutrisi pada tubuh kita, hanya sehari-hari. Nah, kadang orang Jawa itu suka melendrang. Tubuh melendrang. Artinya hari ini masak, besok dimakan makin enak gitu loh. Tidak boleh tubuh. Nggak boleh. Minyak aja ketika dipakai kedua kalinya jelata itu karsinogenik. Ya. Jadi saya keinget, sebetulnya makanan yang paling bagus tuh pertama hindari minyak, Bu. Kukus ya. Karena minyak itu tidak diproses di dalam tubuh, minyak itu masuk langsung ke dalam hati. Menjadi Bisa fatty liver. sirosis ya. Iya, bisa sirosis hati. Nah, yang saya tahu di Altram itu punya alat masak loh. Ya, Tanpa golden grill. minyak. Bagus. Ya, kemarin baru dipresentasiin saya. Itu masak tanpa minyak. Tidak lengket, nanti lagi. Nah, teknologi saya mau pelajari itu alat. Ada baut Ya. di tengahnya. Jadi minyaknya bisa Benar. keluar Ketika nanti. kita masak yang berminyak, dia akan turun keluar di situ. Nah, itu sangat bagus. Nah, pertama ketika masak, pemilihan alat masak dulu pertama, ya. Jangan gunakan Al+3 atau aluminium. Aluminium. Ya. Pakailah alat-alat masak yang berteknologi. Ya, kita di Altram punya alat masaknya. Lalu jangan tinggi MSG atau stop MSG, yaitu monosodium glutamat. Nah, MSG atau penyedap rasa ini bisa memekatkan darah. Pak, tapi saya pengen enak rasanya, cukup kasih gula pasir sama garam, itu udah enak banget. Nah, sekarang kan sudah banyak itu, Dok, dari jamur katanya. Saya nggak tahu prosesnya, tapi kalau Altram yang bikin pasti bagus. Saya nggak tahu prosesnya. Jadi rasa-rasa itu saya tidak akan mengomentari bagus apa enggak, tapi pasti ada pengemultannya, yaitu MSG juga, Bu. Ya, rasa gurihnya. Kayak saya misalkan saya nggak sebutkan produk ya. Saya pengganti gula. Ya, inilah pengganti gula. Itu rasanya lebih manisnya, lebih gilanya daripada gula-gula pasir biasa. Gak enak rasanya. Iya, biasanya pakai siklamat atau sakarin. Nah, itu ya tentang masak, bagaimana sayuran itu benar-benar tidak harus diolah sedemikian rupa. Makanan mentah itu kayak salad itu lebih baik. Ya. Raw food ya, Dok ya. Ya, raw food benar. Terus kayak daging misalkan masak. Jadi gini, Bu, kadang-kadang ketika kita masak, monoton kan, bingung loh, besok gue mau masak apa ya? Betul nggak, Bu? Seorang ibu tuh bingung. Apalagi seorang nenek, ini cucunya mau masak apa lagi besok gitu kan. Makanya masak itu bagaimana memenuhi, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan sebagainya. Pak, bagaimana yang orang yang pakai keto, diet keto, bla 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 gitu. Ingat, diet. Tubuh itu masih perlu karbohidrat. Tubuh itu perlu vitamin. Tubuh itu
mineral dan sebagainya. Bayangkan kalau orang makan protein terus, tidak ada sayur, bayangkan Bapak Ibu, kasihan livernya tuh. Ya, tidak seimbang. Ya, makanya kerja berat ya. yes, makanya seimbang. Dan yang paling bagus juga ada namanya fasting terapi, yaitu dengan berpuasa. Puasa. Dipuasakan. Ya. Ya. Dengan puasa visceral fat bisa hilang ya, Dok ya. Sebetulnya lemak ini paling sulit mengeluarkan dalam tubuh daripada gula. Betul. Gula itu dengan aktivitas dia 500 kalori dia turun gula. Lemak nggak turun kan ada di hati, gimana mengeluarkannya? Yang namanya bakteri ada di hati, serang antibiotik nggak nyampe tuh antibiotik ke hati, itu luar biasanya hati. Ya, makanya tetap jaga makan, tetap minum yang sehat. Karena 70% tubuh kita cairan. Jadi sangat mudah sekali dia akan teman-teman Altram, bukan promosi ya. Karena kebutuhan cairan perlu, harus punya ini, harus punya gelang, harus punya apa namanya buat masak. Ini sekali pakai, sekali beli. Itu harus, itu wajib. Punya tempat minum, punya tempat masak, punya gelang, selesai. Yang lainnya peran pembantu ya ketika emang butuh dan usia udah tua yang tidak bisa dimetabolisme tubuhnya dengan alami, ya minum produk-produk yang diminum. Gitu. Semuanya bagus, sesuai dengan kebutuhan. Nanti saya akan bantulah sesuai komunikasi, sesuai arahan, sesuai konsultasi. Saya akan bantu teman-teman Altram, insya Allah. Itu Bu Pesia. Ibu Pesia dari mana sih? Dari Mataram. Jauh. Ya, Mataram belum pernah saya ke Mataram. Lain kali datang Pak. Amin. Ada lagi? Amin. Oke Pak Arif, gitu aja. Ada lagi? Ya, ada sedikit tambahan buat teman-teman semuanya. Tadi kebetulan Pak Lutfi menyampaikan tentang Golden Grill ya, di mana satu alat masak kita sebenarnya tidak hanya membantu mengurangi penggunaan minyak sayur dan mengurangi lemak, tetapi Golden Grill ini bisa loh Bu untuk merebus sayur tanpa menggunakan air. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Merebus sayur tanpa menggunakan air sehingga kadar nutrisi ya ataupun kadar vitamin pada sayuran itu masih sangat baik dan warna hijau sayurnya atau kandungan klorofilnya pun masih sangat baik. Kandungan seratnya pun masih sangat baik. Jadi ini sebenarnya perlu untuk kita kembangkan bahwa menggunakan grill ini tidak hanya sekedar untuk memanggang ataupun mengurangi minyak, tapi juga sangat baik untuk memenuhi serat dalam tubuh kita. Ya, jadi misalkan kita jadi aja sayurnya seperti biasa, jadi ditiriskan saja, habis itu dimasukkan aja, Bu, ditutup. Itu kita hanya butuh waktu sekitar 2-3 menit saja. Itu warna sayurnya masih kelihatan sangat hijau sekali. Kalau kita merebus dengan menggunakan tanpa air itu pun tidak usah ditutup pun cukup, Bu. Hanya waktunya cukup sangat pendek sekali itu. Hanya sekitar 2-3 menit saja. Mungkin saya tambahin, Bu. Emang ini grill ini kan anti lengket. Terus ketika emang tanpa air, tapi emang harus ditutup karena dia penguapan. Kalau nggak ditutup dia nggak ada penguapan nantinya. Jadi kayak manggang ya. Kayak manggang. Mungkin Pak Arif ada yang grill yang ada tutupnya mungkin Bu. Itu bagus sekali. Nah, makanya kalau emang dia direbus tanpa air, luar biasa nih produk. Kenapa? Karena nutrisinya nggak mau menguap. Ya, tidak akan homogen dengan air. Ya. Ini sangat bagus teknologinya sebetulnya Pak Arif kalau emang ada tutupnya ya. Tapi kalau mau ditutup kita harus pikirkan. Luar biasa. Saya kira itu aja Pak Lutfi tambahannya. Kalau teman-teman tidak ada lagi pertanyaan, mungkin pertemuan malam hari ini kita sudah 1 jam lebih juga ya berdialog dengan Pak Lutfi. Terima kasih banyak Pak Lutfi. Sama-sama Pak Arif. Kita semuanya ya. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita membahas lebih banyak lagi tentang kesehatan. Karena sehat itu penting dan sehat itu lebih murah, sakit itu mahal ya Pak Lutfi. Betul. Terima kasih Pak Lutfi, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat sehat, semoga sehat kita semuanya. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya, Pak Arif, kurang-kurang semuanya, mohon maaf.
Ini hanya Sama-sama yang Pak kita Lutfi, sharing. Pak Arif. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih banyak Pak untuk semua Lutfi, terima ilmunya. kasih Pak Arif, teman-teman. Sama-sama Ibu, selamat malam. Malam.